Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin memperkenalkan diri. Pertama dari saya Pasarido Pradipta Setiawan dengan NIM 16. Saya Fatmawati dengan NIM 12. Saya Andi Tapiadi Muhammad dengan NIM 06. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan membuat mind mapping dan codingan. Sebelumnya mohon izin Pak, jadi di sini kami ingin mempresentasikan mind mappingnya terlebih dahulu karena sebelumnya kami belum sempat mempresentasikannya. Oke, jadi topik yang kami ambil yaitu pencarian data buku menggunakan binary search tree. Kemudian adapun latar belakang kenapa kami mengambil topik ini yaitu seperti yang kita tahu di banyak perpustakaan masih banyak yang melakukan proses pencarian atau pengelolaan data buku menggunakan cara manual. Sehingga jika data buku itu koleksinya makin bertambah atau makin banyak, proses pencarian buku itu jadinya lambat. Apalagi kalau pengunjungnya itu pengen cari bukunya tuh cepat gitu. Nah, jadi karena itu kami di sini ingin mencoba mencari solusi yang bisa membantu mempercepat proses pencarian data buku, salah satunya menggunakan metode binary search tree. Adapun rumusan masalahnya yang pertama itu bagaimana menerapkan algoritma pencarian data buku dalam pencarian data buku pada sistem perpustakaan. Kemudian bagaimana proses perancangan dan implementasi program pencarian data buku berbasis binary search tree. Yang ketiga, seberapa efektif metode binary search tree ini dalam mempercepat pencarian data. Lalu tujuannya yaitu untuk menjawab ketiga permasalahan, yaitu menerapkan algoritma BST, kemudian membangun program sederhana untuk pencarian data buku, dan melakukan evaluasi kecepatan pencarian data buku di perpustakaan. Manfaatnya yang pertama itu manfaat teoritis, yaitu pemahaman yang mendalam mengenai algoritma pencarian. Kemudian manfaat praktisnya berupa pembangunan sistem pencarian buku yang lebih efisien. Oke, masuk ke bagian landasan teori. Di sini ada struktur data. Jadi apa sih struktur data itu? Jadi struktur data adalah cara untuk menyimpan dan mengukur data agar proses pengelolaan seperti pencarian, penyisipan, dan penghapusan dapat dilakukan secara efisien. Yang kedua, apa itu binary search? Binary search. Jadi binary search merupakan algoritma pencarian yang bekerja pada data yang sudah terurut. Cara kerjanya adalah membandingkan nilai yang dicari dengan elemen yang berada di bagian tengah. Jika sama, berarti datanya ditemukan. Jika lebih kecil, pencarian akan dilakukan ke kiri. Jika lebih besar, pencariannya akan bergerak ke kanan. Kemudian, apa itu binary search tree? Oke, sebelum itu, dalam binary search itu ada komponen-komponen yang namanya node, root, anak kanan, dan anak kiri. Jadi node itu adalah elemen yang menyimpan nilai, kemudian root itu adalah node pertama, kemudian anak kiri dan anak kanan itu bagian dari node. Jadi satu node itu maksimal punya 2 anak atau 2 cabang, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Nah, di binary search tree ini dia punya aturan khusus, yaitu kalau nilai pada anak kiri itu harus lebih kecil daripada node induknya atau root. Kemudian nilai pada anak kanan dia tuh harus lebih besar daripada induknya. Pokoknya dia penempatan. Kemudian bedanya dia sama binary search itu, kalau binary search kan datanya itu harus terurut. Binary search tree itu dia datanya tidak harus terurut. Walaupun dia tidak terurut, dia masih bisa bekerja. Metode ini masih bisa bekerja. Nah, saya contohkan aja, misalnya dilakukan proses pencarian menggunakan metode binary search tree. Nah, jadi dia cara kerjanya dia bakal membandingkan rootnya dengan data yang dicari. Nah, apakah dia sudah ketemu, sudah sesuai, atau sama? Kalau dia sama berarti dia ketemu, kalau dia nggak sama berarti dia bakal membandingkan lagi. Misalnya datanya lebih besar atau lebih kecil. Kalau dia lebih kecil datanya daripada si root, berarti dia proses pencariannya ke kiri. Nah, di kiri ini dia bakal membandingkan terus sampai dia dapat datanya. Misalnya, pokoknya diikutin aja terus aturannya. Kalau dia lebih besar berarti ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, perkenalkan nama saya Pasarido Pradipta Setiawan dengan NIM 16. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pencarian data buku menggunakan binary search tree. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya BST dan metodenya. Yang pertama, di cara kerja BST, ada proses insert. Proses insert sendiri yaitu tentang memasukkan data. Jadi, dibagi menjadi 4, bandingkan data dengan root. Yang kedua, jika lebih kecil, masuk ke kiri. Yang ketiga, jika lebih besar, masuk ke kanan. Dan yang terakhir atau yang keempat, ulangi sampai menemukan posisi node kosong untuk ditempati. Jadi, proses insert sendiri itu, dia datanya otomatis tersusun
kiri sama dengan kecil, kanan sama dengan besar. Nah, di sini ada prosesor. Prosesor sendiri yaitu tentang mencari data. Nah, mencari data yang pertama juga mulai dari root. Jika data dicari lebih kecil, pergi ke kiri. Jika lebih besar, pergi ke kanan. Jika sama, bakal ketemu. Jika mentok, ke node kosong dan tidak ada. Cepat karena tidak perlu dicek satu-satu, karena cara prosesor ini dia ingin mencari data, tapi dia lebih cepat karena tidak perlu dicek satu-satu. Yang ketiga ada proses traversal. Proses traversal sendiri itu yaitu mengunjungi node. Nah, traversal cara kita melihat semua isi BST dengan urutan tertentu. Jenis traversal umum itu ada in-order. Yang pertama in-order, yang kedua pre-order, yang ketiga post-order. Nah, untuk yang terakhir, bagaimana BST membantu menyusun buku dari A sampai Z. Karena sifat BST yang otomatis menyimpan data kiri lebih kecil, kanan lebih besar, maka jika tidak memasukkan judul buku satu persatu, kemudian melakukan in-order traversal, hasil keluarnya adalah urutan alfabet dari A sampai Z. Contohnya masukkan judul misalnya D, A, C, B, dan F. In-order traversalnya A, B, C, D, F. Jadi BST bekerja seperti mesin pengurut otomatis. Oke, yang di sini saya akan menjelaskan lagi tentang metode. Yang pertama, bagaimana menjelaskan sistem menggunakan struktur data BST sebagai metode pencarian. Nah, BST dipilih karena cara kerjanya memungkinkan pencarian data dilakukan dengan pembagian ruang pencarian menjadi dua setiap kali melakukan perbandingan. Cara kerja pencarian BST ini mulai dari node root. Jika ada yang dicari lebih kecil bakal bergerak ke kiri, jika lebih besar bakal bergerak ke kanan, jika sama bakal ditemukan. Dengan cara ini, BST tidak perlu mengecek semua data satu persatu, melainkan langsung melompat ke bagian relevan. Oke, yang kedua, jelaskan alasan kenapa kami memilih metode lebih cepat daripada linear search. Nah, linear search ini kan mengecek elemen satu persatu dari awal ketemu. Waktunya O dan N. Semakin besar data bakal semakin lama mencarinya. Nah, kalau BST search membagi pencarian menjadi kiri atau kanan di setiap langkah. Waktunya O log N. Nah, jadi data besar tetap cepat karena tiap langkah memotong setengah data. Kesimpulannya, mengapa BST lebih cepat? Linear search itu 1000 data bisa butuh cek 1000 kali. Nah, kalau BST search 1000 data cukup sekitar 10 langkah karena log pangkat 2 1000 sama dengan 10. Itulah alasan mengapa BST dipilih sebagai metode pencarian lebih cepat, efisien, dan terstruktur. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Daviani Muhammad dengan NIM 06. Akan melanjutkan pembahasan dan kesimpulan juga saran. Pertama, dalam pembahasan ini menjelaskan hasil implementasi BST pada pencarian buku, yang dimana di sistem itu tuh setiap judul buku itu dimasukkan ke dalam binary search tree. Jadi buku itu otomatis tersusun dalam alfabet. Saat mencari, kita juga hanya membandingkan judul dan note itu kayak ke kiri dan ke kanan, jadi pencarian itu jadi lebih cepat dibandingkan dengan cara manual tuh cek satu persatu. Yang kedua, ada analisis berbandingin dengan metode lain. Kalau dipakai secara misalnya kita bandingin dengan metode manual, jadi kalau pencarian manual tuh harus cek satu persatu, lama, apalagi kalau misalnya bukunya banyak, jadi ribet lah. Sementara BST ini lebih efisien dan mempercepat, jadi nggak makan waktu lama. Selanjutnya masuk ke kesimpulan dan saran. Yang pertama nih, BST ini terbukti mempercepat pencarian seperti yang saya jelaskan tadi. BST itu lebih cepat daripada dibanding dengan cara manual. Dan ada implikasi yang dimana BST itu bisa diterapkan pada sistem di perpustakaan digital tentunya, walaupun sederhana, bisa untuk mempercepat dan akses data. Mungkin menjadi dasar juga dari pembuatan sistem pencarian lebih besar dan kompleks. Terus ada kan juga masuk ke keterbatasan. BST ini bisa menjadi tidak seimbang jika data yang dimasukkan itu tidak terulang, sehingga performanya itu menurun. Juga sistem ini masih sederhana dan belum mampu menangani data besar, juga fitur pencarian lanjutan. Untuk saran, mungkin pengembangan BST ke depannya bisa memakai yang balance atau AVL, red black tree juga mungkin, supaya performanya lebih maksimal, juga untuk fitur-fiturnya dan diperluas saja. Oke. Oke, jadi di sini kami mengimport dua library, yaitu dari JSON dan juga dari OS. JSON sendiri digunakan untuk membaca dan menyimpan data file JSON. Kemudian OS dipakai untuk mengecek apakah file datanya udah ada atau belum. Kemudian di sini ada variabel data file yang menyimpan. Jadi variabel ini menyimpan nama file tempat seluruh data perpustakaan disimpan.
Kemudian di sini ada kelas node. Jadi kelas node ini punya 3 atribut. Yang pertama ada data, left, sama right. Left sendiri itu dia nyimpan salah maaf. Jadi data sendiri dia tuh nyimpan isi node. Misalnya kayak judul buku. Terus tuh di sini ada left sama right ini dia nggak nyimpan judul buku tapi kayak lebih ke petunjuk ke kanan atau ke kiri. Jadi left ini sama right ini dia anak sapri kanan sama sapri kiri dari sebuah pohon. Kemudian di sini ada kelas BST atau dia nih kelas yang mempresentasikan binary search tree. Jadi atribut utamanya itu ada root. Root ini node pertama dari sebuah pohon. Kemudian ketika kita ingin memasukkan sebuah buku, jadi ini bakal dipanggil fungsi ini, fungsi insert. Misalnya kita ingin menambahkan judul buku ke dalam perpustakaan. Fungsi insert ini akan dipanggil, kemudian akan menjalankan fungsi yang ada di bawah ini untuk menentukan datanya itu masuk ke subtree kanan atau subtree kiri. Dia akan mengecek dulu rootnya, dimulai dari root. Jika rootnya itu kosong, nah dia akan membuat nodenya di situ. Jika tidak, dia akan melakukan perbandingan. Perbandingan antara data yang dimasukkan dengan root. Jika datanya itu lebih kecil daripada root, maka dia akan ke kiri. Jika datanya itu lebih besar daripada root, dia akan ke kanan. Kemudian di sini ada fungsi searching atau fungsi search untuk mencari judul buku. Nah, jadi dimulai dari akar, pencariannya dimulai dari akar. Jika akarnya itu kosong, berarti elemennya nggak ada, dia akan dikembalikan ke false. Kemudian di kondisi lain jika target yang ingin dicari itu sama dengan root, berarti datanya ketemu, dia akan dikembalikan ke true. Kemudian di kondisi lain jika data yang dicari itu lebih kecil daripada root, maka akan dilakukan proses pencarian ke sebelah kiri. Kemudian jika dia lebih besar daripada root, maka akan dilakukan proses pencarian ke kanan. Lalu di sini ada fungsi another atau fungsi untuk mengurutkan buku sesuai alfabet dari A sampai Z. Dia akan memanggil fungsi another yang ada di bawah ini, kemudian melakukan proses rekursif dari root sebelah kiri, kemudian ke root, dan terakhir ke root sebelah kanan. Lalu di sini ada load dan save data JSON. Jadi fungsi load sendiri ini fungsinya untuk membaca data aplikasi dari data file perpustakaan JSON yang ada di sini tadi. Kalau filenya ada, fungsi bakal membuka file dan memasukkan data pegawai, pengunjung, buku, dan juga peminjaman. Jika tidak ada, misalnya saat kita pertama kali membuka program, fungsinya bakal membuat data awal, jadi beberapa nama pegawai dan daftar buku supaya programnya tetap bisa berjalan. Kemudian di sini ada fungsi save data. Jadi fungsi ini untuk menyimpan data program ke file data perpustakaan JSON yang ada di atas tadi. Kemudian dia akan membuat sebuah objek data yang berisi daftar pegawai, pengunjung, buku, dan juga peminjaman. Lalu menulisnya ke file dalam format JSON, tujuannya agar data bisa dipakai lagi nanti. Kemudian di sini ada BST, itu fungsinya untuk membangun binary search tree untuk daftar buku. Jadi dia bakal memanggil fungsi insert. Jadi dia bakal mengambil setiap judul dari variabel buku dan memasukkannya ke struktur BST buku dengan memanggil insert. Setelah dijalankan, BST buku berisi semua judul buku yang bisa dicari atau diurutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Pasha Rido Pradita Setiawan dengan NIM 16. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam codingan tentang perpustakaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian menu pegawai. Nah, fungsi dari dev ini ialah fungsinya cuma menampilkan daftar pegawai dan data pegawai sudah ada di list pegawai. Dan di sini ada menu pengunjung. Menu pengunjung ini ialah yang pertama dia bisa menampilkan daftar pengunjung. Yang kedua, meminta nama pengunjung baru. Yang ketiga, menyimpan nama tersebut ke list pengunjung. Yang keempat, memanggil save data supaya data disimpan permanen. Yang kelima, memberi pesan berhasil. Oke, baik. Di sini ada pinjam buku. Nah, program yang apakah yang mau dipinjam buku? Kalau jawab ya, maka. Nah, proses dev pinjam buku ini kan apa ingin meminjam buku, ada pilihannya di sini. Di sini pilihannya ada ya atau tidak. Nah, jadi
masuknya pinjaman buku ini, 1. Masukkan nama pengunjungnya, 2. Program menampilkan daftar buku, ketiga, pengunjung memilih nomor buku, yang keempat ada masukkan tanggal peminjamannya, yang kelima, data peminjaman disimpan dalam bentuk Dictionary. Nah, di sini ada yang namanya if pilihan lain buku, tanggal input tuh ada masukkan peminjaman, masukkan tanggal peminjamannya, peminjaman pen-nya, ada kayak nama pengunjungnya siapa, buku, pilihan, tanggal juga bisa. Dan di sini ada menu buku. Nah, di menu buku ini tersendiri berisi dalam 5 pilihan daftar menu buku. Nah, yang pertama lihat daftar buku. Lihat daftar buku menampilkan list dari variabel buku. Nah, yang kedua menjalankan fungsi pinjam buku. Nah, ini print, yang kedua pinjam buku. Yang ketiga yaitu program mencari buku menggunakan binary search tree. Nah, cari bukunya itu menggunakan binary search tree. Nah, yang keempat lihat urutan buku menggunakan BST in order, menampilkan buku dari BST dalam urutan abjad karena in order transversal. Terus yang kelima ada kembali keluar dari menu buku. Nah, di sini ada menu peminjaman. Menu peminjaman. Nah, nih menu peminjaman. Nah, di menu peminjaman ini menampilkan semua log peminjaman. Misalnya kayak ini ada nama, misalnya namanya kayak misalnya Pasya meminjam buku Laskar Pelangi pada tanggal 10/10/2024. Nah, di sini misalnya nama saya, terus meminjam, baru bukunya apa, tanggalnya berapa. Nah, kalau belum ada data, menampilkan belum ada data, bakal peminjamannya tidak bakal berhasil. Nah, di main menu nih, di menu utama, misalnya dev main menu. Ini adalah menu besar yang harus berulang looping sampai user memilih keluar. Pilihan menunya ada daftar pegawai, daftar pengunjung, menu buku, data peminjaman, lalu keluar. Setiap pilihan akan memanggil fungsi yang sesuai. Nah, 7. Bagian terakhir program nih. Bagian terakhir program ini ialah ada di sini ada load data, build, BST, dan main menu. Nah, load data di sendiri itu mengambilkan data file atau database-nya. Untuk build BST-nya membangun binary search tree tentang buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut. Nah, yang main menunya menjalankan menu terus-menerus. Nah, kesimpulannya, program ini adalah aplikasi perpustakaan berbasis terminal yang memungkinkan. Dan sebagai prosesnya lebih canggih karena memakai binary search tree pencarian buku. Jadi, dalam codingan kelompok kami ini tentang binary search tree lah. Dia bisa kayak misalnya minjam buku ini diambil dari abjad-abjadnya mulai dari A hingga sampai Z. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang output pada codingan kami. Yang pertama di sini ada display-nya menu perpustakaan dan di bawahnya itu ada 5 menu. Yang pertama di sini kita daftar pegawai yang dimana kalau kita input 1 maka dia akan menampilkan daftar pegawai seperti yang di codingan ini. Ini pegawai ada Dodi, Balil, dan Walidi. Selanjutnya jika kita menginput kata nomor 2 dia akan menampilkan daftar pengunjung yang sudah mendaftar yang sudah. Oke, ini di sini ada Andi, ada Fatma, ada Davi dan lainnya. Misal kita masukkan nama pengunjung baru, misalnya Ahmad. Nah, pengunjung berhasil ditambahkan. Jadi misal kalau kita cek lagi di input nomor 2, Ahmad sudah terdaftar di sini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke menu nomor 3 yaitu menu buku. Saat kita masuk ke menu buku ini, dia akan menampilkan menu baru, itu menu buku. Jadi di dalam menu buku ini terdapat 5 menu. Lihat dasar buku, pinjam buku, cari buku, lihat urutan buku, dan kembali. Jika kita masuk ke nomor 1, dia akan menampilkan daftar buku yang ada di perpustakaan ini, kayak algoritma pemrograman, jaringan komputer, struktur data, basis data. Nah, saat kita masuk 3 lagi, terus kita masuk ke menu buku bagian pinjam. Nah, misal kita ingin meminjam buku, kita memasukkan nama pengunjung. Nah, saat kita sudah memasukkan nama, kita disuruh untuk memilih buku yang ingin dipinjam. Itu kita masukkan nomor buku tersebut. Misal kita di sini meminjam nomor 2 yaitu jaringan komputer. Nah, di sini kita disuruh memasukkan tanggal. Nah, di sini kita disuruh memasukkan tanggal. Misal kita masukkan tanggal sekarang aja, tanggal 9 bulan 12 2025.
jika kita lihat oke sudah, terus nanti data-data ini akan masuk ke nomor 4 di sini. Oke. Jadi kita selanjutnya masuk ke nomor 4. Belum dah. Masih 3. Oke, di sini kita lanjut masuk ke nomor 3, yaitu cari buku BST. Nah, fungsinya nomor 3 di menu buku ini adalah kita mencari judul yang ada di daftar ini. Jadi misalnya kita mencari algoritma pemrograman, dia akan memunculkan buku itu ditemukan. Buku itu ditemukan pada BST. Dan jika buku yang kita cari di sini nggak ada, misalnya kita cari matematika, maka programnya akan menampilkan buku tidak ditemukan. Ya, langsung saja dites. Tuh, buku tidak ditemukan. Selanjutnya kita di sini masih masuk ke nomor 3, yaitu lihat urutan buku. Nah, untuk bagian lihat urutan buku ini, dia menyusun dari abjad yang paling kecil atau yang paling atas. Ini. Jadi yang paling atas itu alfabet A, jadi dia mengurutkan sampai hingga terbesar. Selanjutnya kita masuk ke menu 4, yaitu data peminjaman. Saat kita masuk, ini adalah nama-nama pengunjung yang sudah meminjam buku di perpustakaan ini. Tuh, yang tadi kita masukkan sudah ada. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih. Apabila ada salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.